Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Herlina dari Perguruan Tinggi Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti. Saat ini saya akan memaparkan sedikit materi dari Dr. Syirabuddin Syahid tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, dari definisi terlebih dahulu, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan edukasi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran, menurut Zainal Arifin 2009, adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswa di kelas, dihadiri secara fisik oleh dosen atau guru, atau tidak untuk menguasai kompetisi yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian dari strategi pembelajaran menurut Dick and Carey tahun 2012 adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan pengertian strategi pembelajaran menurut Suparman merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran, mahasiswa atau siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Pengertian strategi pembelajaran menurut Entin Solihatin 2012 adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi di sini ada pentingnya strategi pembelajaran. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan dalam pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Sedangkan keberhasilan pendidikan juga secara otomatis akan membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa, masyarakat, maupun pendidik ataupun dosen. Ada beberapa macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi inquiry, yaitu strategi atau bertanya meliputi sejumlah kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada proses berpikir analitis dan kritis dalam mencari dan menjawab pertanyaan. Sedangkan tanya jawab sering diajukan antara mahasiswa atau siswa dan dosen atau guru untuk proses berpikir. Yang kedua ada strategi ekspositoris. Sistem pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa menguasai materi secara efektif. Yang ketiga ada strategi SPBM. Pembelajaran SPBM merupakan strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Yang keempat ada strategi kooperatif. Jadi metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4-6 orang yang memiliki latar belakang akademis, ras, agama, ataupun gender. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir. Jenis strategi ini ditetapkan dalam menonjolkan kemampuan berpikir mahasiswa.
Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai dengan terus menghadapi proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Agar strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para dosen atau guru dapat berjalan maksimal, pentingnya pihak lembaga pendidikan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti mengembangkan perpustakaan, renovasi kelas, hingga memberikan pelatihan kepada pendidik atau dosen. Ada beberapa karakteristik proses pembelajaran. Yang pertama, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi serta mendidik untuk aktif. Yang terakhir, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik serta pendidik dan sumber belajar atau suatu lingkungan belajar. Sedangkan pendekatan pembelajaran adalah orientasi arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Contoh, pendidik memandang bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus kooperatif, maka muncullah pendekatan kooperatif. Kemudian ada model pembelajaran. Adalah proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik. Contohnya model pembelajaran kooperatif. Kemudian ada strategi pembelajaran adalah rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian ada metode pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan secara rencana dalam bentuk kegiatan nyata, contoh pengamatan, eksperimen, dan ceramah. Kemudian ada teknik pembelajaran adalah cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode. Contoh, teknik presentasi pada kelompok dalam metode presentasi. Yang terakhir ada taktik pembelajaran adalah gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Contoh, yang hari guru mengajar dengan ceramah yang penuh humor agar mahasiswanya tidak mengantuk. Sekian, terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.